Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah izin bertanya. Apa akidahnya imam-imam mazhab yang 4 seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Itu juga berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah juga atau tidak, Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Imam Ahmad, Imam Madhab datangnya jauh sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Syafi'i aja lahir 150 Hijriah. Abu Hasan abad ketiga, jauh. Masuk abad keempat. Jadi kalau dikatakan Abu Hanifah Asy'ari, ya tidak benar. Yang benar adalah akidah Imam Madhab tidak berbeda dengan akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Apakah nanti Abu Bakar Asy'ari bukan? Nah, ini kurang ajar ngomong begitu. Akan tapi akidahnya Sayyidina Abu Bakar tidak berbeda dengan akidah. Karena Imam Abu Hasan Asy'ari itu di saat campur aduknya akidah, ingin mengembalikan akidah kepada akidahnya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, sampai sahabat Nabi. Itu maknanya. Ada bukan secara ini. Jadi ada gelar Asy'ari itu karena apa? Waktu itu banyak yang lain-lainnya. Di saat maraknya I'tizal, Mu'tazilah, Jabariyah, semua macam-macam akidah-akidah yang lain, maka Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ja'far At-Tahawi, itu beliau-beliau mencatat kembali ilmu-ilmu yang sudah banyak bercampur dengan pemikiran-pemikiran yang jauh, dikembalikan lagi, disesuaikan dengan bimbingan-bimbingan yang benar, dicocokkan dengan hadis-hadisnya. Kemudian ini adalah kembali kepada akidah para imam madhab. Jadi Imam Hanafi bukan Asy'ari, tapi akidah Imam Abu Hasan Asy'ari adalah akidahnya Imam Abu Hanifah dan akidahnya sahabat Nabi SAW seperti itu. Ya. Kenapa kita langsung kepada Imam Ahmad saja atau Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i saja? Di zaman Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, problem belum banyak. Sehingga belum banyak kemasukan pemikiran-pemikiran yang lain. Sehingga enggak terlalu. Jadi, tapi di saat banyak pemikiran, apalagi waktu ada futuhat Islamiyah, kemenangan, kejayaan Islam kemana-mana, bercampur antara akidah-akidah ini. Di situ mulai ada campur aduknya akidah. Sehingga orang beriman kadang imannya juga runtuh dengan keyakinan-keyakinan yang salah. Sehingga di sini muncul Imam Mujaddid yang Allah kirim, Imam Abu Hasan Asy'ari. Seperti itu. Jadi kalau kita kembali langsung kepada Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah tidak pernah membantah, mengerat problem-problem yang selama ini terjadi pada zaman Imam Asy'ari tentang kaum Mu'tazilah, nggak ada. Jadi kalau orang saya ingin akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, loh, ente tahu dah. Imam Ahmad tidak pernah mencatat problem tentang khilaf antara kaum Mu'tazilah dan kaum Sunni dan seterusnya. Tidak ingat problem-problem ini. Jadi makanya ada akidah namanya Tahaddiyat Masyurah. Setiap masa itu ada akidah-akidah yang harus dijelaskan. Dan alhamdulillah Abu Hasan Asy'ari itu karena hidup di masa yang luar biasa dan kemudian beliau juga punya pengalaman dalam dunia akidah karena sebelum berpindah kepada akidah yang benar beliau juga berguru dengan orang yang sangat dikagumi yaitu suami dari ibundanya Al-Jubai, jadi ayah tirinya yang seorang alim dalam madhab Mu'tazilah, sampai beliau diangkat dinobatkan sebagai seorang alim. Beliau sudah pengalaman, sudah puas dengan garam kehidupan ilmu itu, sehingga waktu beliau memberikan kritik memang sudah tahu. Jadi kalau kritik kepada kaum Mu'tazilah tidak sedahsyat Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan problem waktu itu adalah program Mu'tazilah. Jadi tidak ada secerdas Abu Hasan dalam mengkritik kaum Mu'tazilah. Karena beliau adalah belajar ilmu Mu'tazilah dan mengerti kesalahannya. Seperti itu. Jadi akidah kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Makanya ada rentetannya. Islam, tidak cukup orang mengatakan Islam. Aslinya Islam saja, nggak ada embel-embel. Cuman di saat ada bermacam-macam problem, sehingga harus Islam ahli sunnah. Ternyata setelah ahli sunnah pun nggak cukup. Karena ahli sunnah juga mulai dicampuri yang macam-macam. Harus ahli sunnah Asy'ariyah. Harus itu rentetannya. Nah, setelah itu ada amalan-amalan. Yang orang ngaku ahli sunnah Asy'ariyah tapi ngacu. Harus sufiyah, bertasawuf. Karena itu untuk mendekatkan hati. Kemudian bermadhab yang kita hadirkan dalam kesimpulan identitas 5. Anda harus hafal identitas 5. Seorang itu harus muslim, harus ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, sufiyah, bermadhab. Madhab yang 4. Salah satu dan 4. Ini saja wallah alam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat
kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.